Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Fitria Yunisi dengan nomor induk mahasiswa 3403180035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang mana berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Adapun tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Nah, ada 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu pemesanan barang, yang kedua penerimaan dan penyimpanan barang, yang ketiga pembayaran barang. Yang pertama yaitu pemesanan barang. Dalam proses pemesanan barang, terdapat 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode pengendalian persediaan, yang mana sering disebut dengan kuantitas pesanan yang ekonomis, atau economic order quantity, dan yang kedua yaitu metode pengendalian persediaan alternatif. Economic order quantity merupakan pendekatan yang didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, biaya pengiriman, serta biaya penyimpanan. Kemudian metode pengendalian persediaan ini terdapat 2 metode alternatif. Yang pertama yaitu MRP atau Material Requirement Planning, dan yang kedua yaitu Just in Time. Dalam Material Requirement Planning ini merupakan pendekatan yang menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Kemudian metode Just in Time ini merupakan sistem yang meminimalkan biaya pengiriman dan penyimpanan. Adapun perbedaan sistem MRP dan Just in Time adalah yang pertama yaitu sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Kemudian sistem Just in Time menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Kemudian, yang kedua, aktivitas dasar siklus pengeluaran yaitu penerimaan dan penyimpanan barang. Departemen penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab. Yang pertama yaitu menentukan apakah menerima suatu kiriman, dan yang kedua yaitu memeriksa kuantitas serta kualitas barang. Adapun dokumen dan prosedur dalam penerimaan dan penyimpanan barang berisi laporan yang mendokumentasikan rincian mengenai setiap transaksi pengiriman termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Dan bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, serta jumlah barang yang diterima. Kemudian, aktivitas dasar yang ketiga yaitu pembayaran barang. Aktivitas bisnis utama yang ketiga adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Yang mana bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar, dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Adapun tujuan dari rekening hutang adalah untuk mengotorisasi pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan sudah diterima. Serta ada 2 cara untuk memproses tagihan dari pemasok. Yang pertama yaitu voucher system dan yang kedua non-voucher system. Contoh voucher system yaitu pembelian dalam jumlah tertentu akan memperoleh diskon. Sedangkan dalam non-voucher system, minimal pembelian berapapun tidak akan mendapatkan diskon. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, sehingga
Kegunaan atau fungsi dalam siklus pengeluaran berarti sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pemesanan. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Dan yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Dan yang kelima yaitu mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Serta sistem informasi akuntansi juga harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja. Seperti berikut ini, yaitu yang pertama efisiensi dan efektivitas bagian pembelian, yang kedua analisis kinerja pemasok, seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas, yang ketiga waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke bagian produksi, serta yang terakhir yaitu persentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.